sebuah bangsa itu akan menjadi kokoh, menjadi pemenang peradaban, syaratnya cuma satu. Syaratnya ketika ideologinya kokoh. Kenapa Iran itu dalam konteks kalkulasi matematika militer mungkin tidak akan kuat, tapi ada satu kekuatan yang itu tertanam di jiwa rakyat Iran, yaitu ideologi. Begitu juga misalnya dulu Vietnam misalnya karena ideologi. Begitu juga bangsa-bangsa besar lainnya. Cina itu kekuatannya ideologi. Rusia itu kekuatannya ideologi. Sekarang di DPR ada revisi undang-undang BPIP kan untuk penguatan kembali, khususnya dalam konteks ya di dunia maya tadi. Kalau kita terideologi secara Pancasilais, nggak mungkin kita hanya gara-gara kandidat yang berbeda kita akan saling maki bahkan saling baku hantam, kan nggak mungkin kan. Semangat kita memasukkan revisi undang-undang BPIP pada prolegnas tahun ini dalam konteks merevitalisasi itu. Oke, sedarurat apa Bang Indonesia ini sebenarnya sudah butuh BPIP Bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah hadir nih di depan saya, abang aja ya. Ya siap. Oke, Bang Sugiat Santoso MSP selaku Wakil Ketua Komisi 13 DPR RI. Bang, terima kasih loh sudah singgah di podcast kita. Sama-sama, terima kasih juga sudah ngundang. Susah loh ngundang abang ini ke sini Bang. Enggak lah, kalau untuk yang positif apalagi untuk bangsa dan negara kita pasti hadir. Oke, kemarin sempat reschedule, akhirnya duduk bareng juga di sini ya, di Jaga Asa. Oke, nah pemirsa Jaga Asa pasti kita sudah mengenal beliau. Beliau saat ini duduk di Wakil Ketua Komisi 13 DPR RI. Mungkin sebagian dari pemirsa kita juga masih bingung, oh ada sampai 13 ya sekarang gitu. Dulu kan 11 gitu, sekarang ada 12, ada 13. Boleh dong Bang dikenalin sedikit aja, kalau 13 itu sekarang perannya seperti apa Bang? Komisi 13 ini komisi baru yang dibentuk DPR di periode ini. Ini komisi khusus untuk pembangunan hukum dan HAM. Oke. Jadi pecahan dari komisi 3. Ada beberapa mitra strategis kami lah yang terkait dengan fungsi pembangunan hukum dan HAM. Ada Kementerian Hukum, ada Kementerian HAM, ada Kementerian Sekretariat Negara, ada Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan, ada lagi lembaga atau badan yang dibentuk oleh negara terkait dengan pembangunan hukum dan HAM seperti Komnas HAM, LPSK, KSP. Juga kita bermitra dengan Kesekretariatan Jenderal MPR dan Kesekretariatan Jenderal DPD dan beberapa mitra lainnya. Oke, jadi lebih ke hukum dan HAM ya? Ya. Konsentrasinya ya pembangunan Bang ya? hukum dan HAM, kalau 3 kan penegakan hukum. Penegakannya kita 3. pembangunannya. Oke, nah abang ini kan juga dikenal sebagai seorang aktivis loh ya dulu dari Sumatera Utara. Pastinya kita tuh sebenarnya agak bingung sih Bang, ketika akhirnya aktivis yang biasanya vokal gitu ya Bang ya, bersuara gitu, lantang bersuara, duduk di kursi sebagai legislator. Itu benar gak sih Bang, orang berpikiran wah ini mah udah dibungkam gitu, atau gimana menurut abang? Enggak lah, memang kalau seharusnya tahapan berikutnya dari aktivisme adalah perjuangan di kekuasaan, apakah itu legislatif maupun eksekutif. DPR itu mayoritas memang punya, yang ada di DPR dari periode ke periode itu banyak sekali yang berlatar belakang aktivisme. Oke. Dan saya pikir tergantung masing-masing individu aktivisnya ya, ketika apakah di legislatif atau di eksekutif, dia akan meneruskan perjuangan idealismenya atau malah bergeser ke hal yang lain. Saya pikir itu. Artinya tetap menjaga semangat dan juga idealismenya untuk rakyat gitu ya Bang. Jadi harus ada yang bisa benar-benar kayak mewadahi, mensuarakan aspirasi masyarakat gitu di pemerintahan dan juga termasuk di legislator ya Bang. Ya malah kalau kita pada tahap di legislatif itu momentum kita untuk, kalau di jalanan misalnya, di aktivisme jalanan kan akan banyak sekali kendala-kendala kita mengadvokasi rakyat untuk memenangkan rakyat. Karena problemnya mungkin kita tidak terkoneksi dengan eksekutif atau dengan otoritas kekuasaan. Tapi kalau sudah di DPR, kita bisa memanggil setingkat menteri, kita bisa memanggil institusi negara, misalnya terkait dengan persoalan-persoalan rakyat. Dan saya pikir ketika seorang aktivisme sudah pada tahap di legislatif, itulah momentum terbaik dia untuk memperjuangkan dan memenangkan rakyat. Oke, jadi itu bukan pemikiran yang benar kalau misalkan orang berpikir wah kalau udah masuk ke pemerintahan di DPR itu artinya nanti akan berubah sikap dan pemikirannya, itu enggak ya Bang ya? Tergantung individunya. Tergantung individunya, oke. Kalau ideologinya kuat, saya pikir mau dimanapun pasti dia akan punya pijakan ideologi yang kuat itu untuk meneruskan perjuangan idealismenya. Oke, nah Bang, kita kan hari ini tuh
concern ya Bang tentang situasi ya dunia digital saat ini ya Bang ya. Kalau saya sih beberapa hari terakhir ini kan memang dari Komdigi ada peraturan ya Bang ya, peraturan baru nomor 9 tahun 2026 bahwa anak-anak usia di bawah 16 tahun nggak usah deh main sosmed dulu gitu Bang. Karena banyak ternyata efek negatifnya gitu. Lucu sih beberapa konten-konten gitu yang anak kecil sampai nangis gitu, nggak boleh main game ini gitu-gitu kan, harus nunggu berapa belas tahun lagi untuk bisa main gitu. Padahal sebenarnya ya memang dampaknya luar biasa gitu. Tapi kalau menurut Abang sendiri setuju nggak sih Bang? Ya kalau digitalisasi ini kan produk dari liberalisme informasi ya. Iya. Punya sisi positif, punya sisi negatif. Sisi positifnya kita surplus informasi, bahwa tidak ada lagi yang ditutup-tutupi kan. Tapi yang negatifnya juga banyak. Seperti yang Mbak Diana katakan tadi bahwa karena surplus informasi, semua konten informasi apapun bisa diterima oleh semua lapisan masyarakat, baik dari anak-anak sampai yang dewasa, yang belum tentu itu bernilai positif. Misalnya ya, di era digitalisasi inilah misalnya konten pornografi itu sangat bebas masuk dan bisa diakses oleh anak-anak sekalipun, itu kan sangat negatif. Belum lagi misalnya terkait dengan, kalau sekarang ada istilah ya, DFK ya, disinformasi, fitnah dan kebencian. Ini kan beberapa tahun belakangan ini kan apalagi dikaitkan dengan momentum politik lah, bagaimana Indonesia ketika ada sebuah momentum politik misalnya dari Pilkada DKI di 2000 berapa itu 2018, begitu juga dengan Pilpres Pak Prabowo dan Pak Jokowi yang berkali-kali. Media tarungnya bukan lagi di dunia nyata, media tarungnya malah di dunia maya kan, di platform digital media sosial seperti Facebook, WA, Instagram. Kita baku debat bahkan sampai baku benci hanya gara-gara kita berbeda terkait dengan calon presiden atau calon dukungan yang kita pilih lah kan gitu. Saya pikir ya memang itu konsekuensi dari liberalisasi informasi. Oleh karena itu sebagai sebuah bangsa kita juga harus menyikapinya secara bijak. Lebih sengitnya ternyata di dunia maya ya Bang ya? Saya pikir ya sekarang semua pertarungan narasi, pertarungan framing itu lebih banyak di dunia maya kan. Iya, soalnya kalau kita lihat dari data ya Bang dari We Are Social itu di tahun 2025 di bulan Februari aja itu ternyata pengguna sosmed di dunia itu sampai 5 miliar loh Bang. Banyak di dunia, banget di dunia. Di Indonesia ada datanya. Di Indonesia itu ternyata pengguna sosmed nomor 9 terlama. Terlama di dunia, nomor 9 ranking kita. Dan itu cukup besar gitu kan. Iya. Nah, Bang, kalau misalkan kita coba ya Bang kaitkan sama Pancasila ya Bang. Kalau menurut Abang masih relevan gak sih Bang Pancasila untuk bisa mengcounter itu tadi yang Abang sebutkan Bang? Kalau kita anggap bahwa apa yang terjadi di era modern sekarang tetap, kalau saya lah sebagai aktivisme yang mengalami dialektika ideologi bahwa ini adalah tahapan dari pertarungan ideologi berikutnya kan. Ya pasti kalau kita kaitkan konteksnya ke situ maka Pancasila sangat relevan. Sebuah bangsa itu akan menjadi kokoh, menjadi pemenang peradaban. Syaratnya cuma satu, syaratnya ketika ideologinya kokoh. Kita contoh dalam konteks yang kekinian misalnya perang Iran Israel lawan Amerika. Kenapa Iran itu dalam konteks kalkulasi matematika militer mungkin tidak akan kuat. Tapi ada satu kekuatan yang itu tertanam di jiwa rakyat Iran, yaitu ideologi. Kalau ideologi nggak kuat itu udah bubar, Mbak. Begitu juga misalnya dulu Vietnam misalnya karena ideologi. Walaupun dengan peralatan militer yang sederhana bisa mengalahkan tentara Amerika misalnya kan. Begitu juga bangsa-bangsa besar lainnya. Cina itu kekuatannya ideologi. Rusia itu kekuatannya ideologi. Tidak ada sebuah peradaban dalam konteks lembaran sejarah dunia yang itu menjadi pemenang peradaban kalau rakyatnya tidak menginternalisasi ideologi bangsanya. Dalam konteks ini Pancasila sangat relevan. Tapi mungkin ya secara praktis kita agak terteter pasca reformasi. Bagaimana Pancasila sebetulnya kan pada zaman Orde Baru bahkan Orde Lama Pancasila itu sangat mendominasi kita ya. Bung Karno itu kan doktrin Pancasila bahkan beliau salah satu yang merumuskan Pancasila. Pak Harto ingin membuat mekanisme teknis bagaimana terideologisasi rakyat itu dengan konteks Pancasila dengan penataran P4 dan sebagainya. Pasca reformasi kan kita sedikit meninggalkan ini. Kenapa ya Bang? Ya mungkin itu ada euforia
euforia dari gerakan 98 misalnya, bahwa apapun itu yang dibuat oleh rezim Orde Baru itu salah semua, padahal kan tidak harus seperti itu. Sekarang dapat momentum kembali bagaimana Pancasila itu dalam konteks sekarang di DPR ada revisi undang-undang BPIP kan, untuk penguatan kembali, khususnya dalam konteks ya di dunia maya tadi. Kalau kita terideologi secara Pancasilais, nggak mungkin kita hanya gara-gara kandidat yang berbeda kita akan saling maki, bahkan saling baku hantam, kan nggak mungkin kan, dan lain sebagainya saya pikir. Iya, kalau dulu mungkin kita pemahaman kita tentang Pancasila itu kita bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari gitu ya Bang ya. Tapi kalau yang untuk anak-anak sekarang Abang ngerasa masih tertanam kuat gak sih Bang? Atau Abang ngelihatnya ke anak-anak sekarang ini kayaknya kurang modern gak sih Pancasila pemahamannya ya Bang ya? Bukan sila-silanya secara harafiah gitu loh. Kan seperti yang disampaikan oleh Bung Karno dan para founding father kita terkait dengan Pancasila. Pancasila itu kan nilai-nilai luhur dari leluhur bangsa, dari budaya bangsa. Apa saja nilai-nilai luhur dari yang terkait di Pancasila? Misalnya sikap saling tolong menolong misalnya. Apakah sekarang masih ada? Kan napsi-napsi semua kan, individualistik misalnya kan. Itu imbas dari liberalisme kapitalistik kan. Atau apalagi misalnya gotong royong misalnya. Apakah gotong royong itu masih membudaya di rakyat Indonesia? Kan enggak juga, kita sudah ya selamat masing-masing saja kan. Saya pikir ini yang perlu kita revitalisasi, kita gali kembali, khususnya momentum revisi undang-undang BPIP yang sedang dalam proses di DPR. Iya, ini dengan apa ya Bang ya, kalau misalkan kita bilang ada tsunami informasi, ya, surplus informasi, disruptif digital, banyak anak-anak yang akhirnya itu tertekan, depresi, jadi korban kejahatan cyber, kemudian banyak yang sampai mengambil tindakan-tindakan nekat dan lain sebagainya. Itu salah satu dampaknya ya Bang ya. Nah, apakah dengan itu Abang melihat kalau dengan hadirnya BPIP, ya Badan Pembina Ideologi Pancasila itu memang ya sekarang kita butuh gitu loh. Ya saya termasuk konsen lah, karena kebetulan BPIP juga bagian dari mitra Komisi 13. Bahwa lembaga ini jangan hanya sekedar lembaga yang formal, tidak punya, kalau dalam bahasa Sumatera Utara itu tondi, tidak punya harga diri, tidak punya kekuatan, wibawa, karisma untuk menjalankan tujuan luhurnya. Kan BPIP ini punya tujuan luhur pembinaan ideologi Pancasila. Di lingkup kehidupan manapun, apakah di bidang ekonomi, di bidang hukum, di bidang budaya, di bidang kreativitas dan lain sebagainya. Saya pikir ya kalau kita membahasnya secara spesifik seperti itu, maka revitalisasi ideologi Pancasila itu mendapat kontekstual kembali dalam kehidupan kita. Apalagi faktanya, sekali lagi, faktanya dalam konteks generasi muda yang surplus informasi dengan beragam algoritma lah misalnya kan. Kalau tidak dibentengi dengan ideologi yang kuat, ini menjadi lost generasi. Dan itu akan membahayakan masa depan bangsa kan. Sebuah generasi yang tidak punya dasar pijakan ideologi yang kuat, itu mengancam masa depan bangsa itu. Artinya bahwa sebuah negara itu bisa dikatakan maju bukan cuma dari sumber daya alam dan juga sumber daya manusia, tapi juga tentang kekuatan ideologinya itu ya Bang ya. Malah ideologi itulah dasar modal utama sebuah bangsa bisa menjadi pemenang peradaban. Tapi Bang sekarang susah loh Bang. Kita itu kan harus compete-nya itu sama algoritma. Nah, Abang kan sekarang sebagai pembuat sekarang rancangan undang-undang ya Bang ini masih? Atau sekarang udah tahapnya mana nih Bang? RUU? Revisi undang-undang. Oh revisi undang-undang. Kan sudah ada, lembaganya sudah ada, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Semangat kita memasukkan revisi undang-undang BPIP pada prolegnas tahun ini dalam konteks merevitalisasi itu. Sedarurat apa Bang Indonesia ini sebenarnya sudah butuh BPIP Bang? Kalau kita lihat fakta di lapangan, nggak usahlah pun kita membahas internalisasi ideologi. Menghafal 5 Pancasila saja, kalau dites misalnya anak SMP, anak SMA, di beberapa kasus yang viral, itu berantakan kan. Kalau dulu kan nggak mungkin itu terjadi, karena memang kan mau masuk SMP ada penataran P4, mau masuk SMA ada penataran P4, mau masuk perguruan tinggi ada penataran P4, mau
pegawai negeri sipil pun ada semacam penataran P4 berapa jam kan. Dulu nggak ada logikanya, kita nggak akan hafal Pancasila ya. lima Malu sila sendiri Pancasila. kalau nggak hafal, Bahkan dulu ada 36 butir-butir Iya, benar, masih hafalin. penghayatan, pengamalan butir-butir Pancasila. Kita bisa hafal. Bagaimana mungkin kita bisa mempraktekkan kalau secara letter X kita tidak hafal? Itu kan sebuah fakta yang sangat mengkhawatirkan kan. Belum kita bicara tentang nilai-nilai luhur yang ada di 5 sila Pancasila. Ya, tadi seperti yang saya katakan, generasi apa sekarang kalau istilahnya, generasi alpha ya. Generasi alpha kita itu kan ya tadi hedonis kan, nafsi-nafsi, individualistik, tidak, bahkan dalam dunia pendidikan saja hormat pada orang tua, hormat pada guru itu tidak ada lagi. Dan generasi tuanya, menengah ke atasnya itu hanya gara-gara persoalan politik bisa saling benci dan lain sebagainya. Yaitu mungkin ada sumbangsi dari surplus informasi yang ada di platform digital kita kan. Iya, memang kalau ngomongin masalah sosmed itu banyak ya Bang. Tadi bukan cuma masalah ancaman persatuan kalau pas lagi pemilu gitu, tapi juga ancaman rasa-rasa seperti perundungan itu juga banyak sekali ya Bang ya terjadi di situ, di sosmed gitu kan. Kemudian ya ego sektoral. Ya kalau di sosmed Mbak, apalagi buzzer misalnya. Buzzer. Ada satu berita, bagaimana komentar-komentar di berita itu membacanya pun kita nggak sanggup kan. Mengerikan sekali komentar-komentar, betul-betul kasar, betul-betul sangat tidak layak untuk dibaca kan. Sayangnya itu kan tidak mungkin itu terjadi ketika misalnya pada zaman Orde Baru, pada zaman Orde Lama, ketika masih semangat berpancasila kita itu masih sangat kuat. Sayangnya kita itu susah ya Bang ya untuk bisa mencoba untuk membuktikan ini yang atau menyaring yang hoax yang mana gitu kan. Apalagi sekarang ada AI ya Bang ya. Ya. Itu ancaman yang jauh lebih dalam gitu. Dan apalagi masalah algoritma ya Bang ya gitu. Ketika kita menyukai sebuah konten itu akan terus diputar lagi, datang lagi seperti itu kan. Dan itu menguatkan endapan persepsi ke otak si penerima konten. Jadi istilahnya kalau dia radikal akan semakin radikal. Benar. Kalau dia fundamentalis akan semakin fundamentalis. Dan dia akan merasa karena dicekoki dengan informasi yang memang ingin diinginkan, jadi dia tidak menerima persepsi yang lain. Dia tidak menerima ada pendapat lain atau ada sikap yang lain. Itu bahaya. Nah, gimana Bang supaya Pancasila ini juga bisa jadi sebuah algoritma gitu Bang? Ya, makanya ya kita berharap kemarin beberapa kali kita misalnya rapat kerja dengan BPIP, ini pertarungan kan. Jangan dianggap yang terjadi sekarang adalah baik-baik saja terkait dengan pertarungan ideologi. BPIP katakanlah sebagai institusi negara yang di garda terdepan memimpin pertarungan ideologi ini, ya harus lebih kreatif misalnya. Nggak hanya bisa sosialisasi secara manual di dunia nyata, sementara pertarungan persepsi, pertarungan framing, pertarungan narasi itu lebih banyak di dunia digital. BPIP juga harus memperkaya kontennya. Saya kemarin pernah dibully lah. Kenapa? Ketika dalam konteks mengkaji pasal per pasal undang-undang BPIP ini. Di sosmed. Saya katakan bahwa semua produk digital yang itu bisa diproduce oleh BPIP, apakah dalam bentuk narasi, dalam bentuk konten, dalam bentuk katakanlah film, animasi, musik, kalau bisa itu membumikan atau menyemangati kembali Pancasila hadir di negara ini. Kita belajar misalnya ya Mbak ya, Cina. Film-filmnya itu sebagian besar adalah ideologisasi. Contoh kasus film Cina yang ideologisasinya sangat kuat, IP Man. IP Man, tunggu. Ya. Oke. Kayak Donnie Yen. Oke. Bagaimana di film itu dari 1, 2, 3 ada film yang episode keberapa Donnie Yen itu, IP Man itu bisa mengalahkan petinju dari Inggris misalnya kan. Bisa mengalahkan jenderal karate dari Jepang, bisa mengalahkan sampai guru bela diri tentara Amerika. Ingin mendoktrin rakyat Cina, kau nggak usah minder, kau bisa mengalahkan siapapun kalau kau punya tekad. Dan kalau kita lihat produk-produk film Cina kan seperti itu kan,
Kung Fu Solin dan lain sebagainya. Begitu juga dengan negara lain, misalnya Amerika. Bagaimana mereka mendoktrin rakyat Amerika itu hanya dengan seorang Rambo dia bisa mengalahkan tentara. Film-film superhero-nya ya Bang ya? Gitu. Kalau kita kan enggak. Lihat saja di bioskop kita. Apakah itu film-film Pancasilais? Saya pernah dibully karena itu. Lagu-lagunya misalnya. Kenapa enggak ini? Ya karena kan gini. Lagu-lagu misalnya produk seni kita ya kan. Mungkin nanti kalau ini di posting mungkin juga akan dibully juga. Lagu-lagu kita hanya gara-gara putus cinta bisa bisa bunuh diri misalnya kan. Itu kan tidak semangat petarung peradaban. Saya pikir BPIP bisa masuk ke situ. Apakah dengan membuat konten sendiri atau berkolaborasi dengan lembaga institusi lain misalnya kan. Saya kepingin suatu saat bioskop kita itu dipenuhi oleh film-film kepahlawanan misalnya kan. Dengan dibuat secara profesional, misalnya pertarungan antara kalau kita baca sejarah Laksamana Malahayati melawan siapa itu yang jenderal Belanda di geladak kapal itu jauh lebih canggih. Kalau itu dibuat secara profesional jauh lebih canggih adegannya ketimbang film Jack Sparrow. Bahwa seorang pendekar perempuan Aceh hanya dengan rencong 1 lawan 1 dengan seorang pendekar pedang tentara Belanda. Kan nggak ada yang kayak gitu kan. Dan banyak lagi sebetulnya. Atau musik-musik yang bisa membangkitkan semangat nasionalisme dan sebagainya. Kita kurang produk-produk seperti itu. BPIP bisa masuk seperti itu. Apakah dalam bentuk animasi atau dalam bentuk konten kreator yang lainnya. Nah jadi sebenarnya kalau ini ya Bang yang tadi Abang bilang kayak harapan-harapan itu apakah nanti itu jadi tertuang dalam RUU Bang? Yang baru atau seperti apa Bang isi RUU-nya sekarang, boleh nggak di-spill ke kita? Ya RUU kali ini mungkin akan memberi penguatan kewenangan, penguatan otoritas. Kita berkali-kali diskusi dengan kawan-kawan BPIP bagaimana BPIP ini bisa masuk ke beberapa lini sektoral yang strategis terkait dengan misalnya rekrutmen PNS. Harus betul-betul siapapun yang harus lulus PNS itu ideologi Pancasilanya kuat, tidak radikal. Tidak ekstremis atau misalnya rekrutmen BUMN kan bisa masuk seperti itu. Terus atau misalnya kita mengembalikan dunia pendidikan kita baik dari SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi ada mata kuliah wajib semacam kalau dulu istilahnya pendidikan moral Pancasila atau PPKN dan lain sebagainya. Dan itu kalau nggak lulus itu ya nggak bisa lanjut ke tahap berikutnya. Jadi ada penguatan otoritas, penguatan kewenangan dari BPIP ini bukan hanya sekedar lembaga yang tidak punya karisma, tondi, wibawa apapun dalam konteks penguatan ideologi Pancasila. Berapa lama ya Bang kira-kira waktu yang bisa dibutuhkan untuk bisa kembali menumbuhkan jiwa sebetulnya kalau nasionalis dari periode ya? Pak Prabowo Subianto sejak awal kalau kita cermati secara kritis misalnya wacana narasi ketika beliau terjun ke dunia politik sampai sekarang beliau diberi amanah sebagai Presiden Republik Indonesia, beliau ingin menguatkan itu. Misalnya dengan retreat, misalnya calon menteri retreat kan, terus kepala daerah retreat kan. Saya ikut retreat juga. Ikut ya Bang? Ya, anggota DPR RI dari fraksi Apa Partai Bang Gerindra. yang Abang rasakan manfaat waktu itu Bang? Ya kita bisa melihat peta global pertarungan yang ada, misalnya dalam konteks ekonomi, dalam konteks budaya. Indonesia ada dunia global kan Pak Prabowo selalu mengatakan bahwa dunia sekarang multipolar ya. Ada banyak kelindahan kepentingan bangsa-bangsa asing, posisi kita di sini, potensi kita di sini, sumber daya manusia, sumber daya alam kita di sini. Itu sampai pemahaman kayak gitu ya Bang ya? Ya. Dan itu kan ideologisasi itu kan. Ya mencintai bangsa dan satu lagi disiplin lah kan. Tidak ada ideologi yang kuat itu membentuk karakter building ya kan. Bangsa kita pembentukan karakter buildingnya itu sudah sangat lama ditinggalkan, makanya kita nggak disiplin dalam hal apapun, disiplin waktu, disiplin kerja dan lain sebagainya. Tidak mungkin kita bisa menjadi pemenang peradaban kalau kita nggak disiplin. Iya, kemarin aja ngelihat waktu Menteri Keuangan Jepang telat berapa menit aja kan? Ya itu ideologisasi. Langsung lari-lari gitu kan, langsung minta maaf kepada publik, itu bagus banget. Ya Jepang itu ideologisasi yang berhasil. Bagaimana mereka akan sangat malu ketika mereka mungkin dalam konteks yang remeh-temeh bagi kita, cuman karena terlambat waktu ya, atau dia sebetulnya menerima gratifikasi yang mungkin oleh-oleh biasa kan, tapi itu dianggap memalukan, mereka bisa mundur kan. Kita kan enggak.
disinilah momentum BPIP kalau nanti insya Allah dalam secepat-cepatnya dan semaksimal-maksimalnya kita bisa tuntaskan revisi undang-undang ini untuk medan tarungnya di situ. Kalau enggak, ngeri ini Mbak. Iran sekarang saya baru baca berita banyak ekspatriat Iran ingin pulang ke kampung, pulang ke Iran untuk membela negara. Karena ini ya. Karena negaranya sedang perang. Padahal mereka nyaman di luar negara negeri lah luar gitu negeri. Ya. Pertanyaannya, jika itu terjadi di Indonesia, apakah ada hal seperti itu akan terjadi? Sementara kita melihat kemarin ada seorang yang sudah menerima beasiswa LDP malah malu jadi orang Indonesia kan? Itu tadi. Karena ideologisasinya sudah kita tinggalkan sejak, kalau saya menilai sejak pasca reformasi, kita tinggalkan Pancasila sebagai sebuah ideologi. Kita masuk medan perang yang itu liberalismenya sangat mengerikan sekali dalam dunia apapun. Iya. Mungkin kalau orang berpikir ngapain sih bahas Pancasila? Wah, ini penting banget ya Bang ya. Dianggap itu pelajaran kuno kan? Iya, benar. Padahal itu kunci sebuah negara. Kalau enggak bubar. Bubar. Apalagi di tengah kondisi geopolitik kayak gini ya Bang ya. Itu hal yang menjadi yang sangat Mbak, fundamental gitu. Saya kalau nanti disuruh pilih pada suatu saat nanti misalnya setelah di DPR mau jadi masuk kabinet menjadi menteri apa, saya akan pasti pilih BPIP. BPIP. Walaupun mungkin bagi orang itu tidak seksi, tapi bagi saya ini institusi kalau digerakkan ini sangat bisa bermanfaat bagi sejarah bangsa. Apa yang Abang mau lakukan? Saya gini ya Mbak ya. Ya kita kan aktivisme ini pasti walaupun itu masih dalam bentuk kerlip. Kalau dulu pada saat aktivisme kan menyala-nyala ya kan. Lambat laun perjalanan waktu, dialektika kehidupan mungkin ada pergeseran-pergeseran. Tapi kan kita kepingin tetap Indonesia ini menjadi bangsa yang besar dan potensinya ada. Pak Prabowo selalu mengatakan kita negara kaya kan, kepingan surga kan. Terus dalam konteks nilai luhur, saya pikir produk budaya kita itu produk budaya unggul sebetulnya. Itu bisa dilihat dari produk bahasanya yang sangat halus, produk tingkah lakunya dan sebagainya, apalagi produk-produk yang bersifat misalnya bersifat fisik lah kan. Ya kita suatu saat bermimpi bahwa Indonesia akan menjadi pemenang peradaban. Dimulai dari mana? Tidak dimulai dari penguatan ekonomi, tidak dimulai dari penguatan militer misalnya, tidak. Itu hanya bisa dimulai karena keunggulan bangsa Indonesia itu adalah dari karakternya. Okay. Orang kalau kita kemanapun, kalau kita misalnya kalau umroh misalnya atau haji misalnya di Mekah atau di Eropa atau dimanapun, pasti selalu mengatakan bahwa orang Indonesia itu ramah tamah. Benar. Orang Indonesia itu yang itu dulu ya Bang? Atau kalau di kampung-kampung masih ada kayak gitu kan. Suka menolong kan, empati, peduli dan sebagainya. Itu karakter unggul, karakter pemimpin peradaban. Tapi sekarang itu lebih kayak monofobia Bang. Yang jauh didekatkan. Maksudnya jauh kan, kita biasa ngobrol sama orang yang jauh gitu didekatkan. Ya. Yang deketan dijauhkan. Gara-gara dicuekin gitu kan. Rejim gadget ini kan. Dan itu, tapi yang gimana dari TK, dari SD pun anak-anak nggak bisa lepas dari HP, dari tablet kan. Udah darurat ya Bang? Semacam kecanduan dan lebih bahaya daripada kita kecanduan narkoba terbesar, tapi kita juga kecanduan gadget kan, kecanduan digital kan. Kita kalau tidur belum scrolling Facebook segala macam belum bisa tidur kan. Benar. Kan itu kecanduan yang sangat tidur bahaya. Udah langsung lihat gadget mau tidur bangun sampai tidur bukan yang ditengok pasangan hidupnya, ditengok isi HP-nya dulu kan. Bener. Bang, jadi rencananya nih yang RUU BPIP ini rampung kapan ya Bang? Kita berharap tahun ini selesai. Tahun ini? Masih lama Bang? Ya proses pembentukan undang-undang ini kan ada tahapannya. Kan. Tapi saya optimis lah. Kan kemarin kan sebetulnya sudah dimulai ya. Sudah dimulai tapi di tahun ini kita melakukan pematangan. Ini masih dibalik kan. Saya optimis kalau tahun ini selesai. Tapi yang paling penting gini, kita harus berhati-hati. Jangan hanya sekedar selesai tapi setelah itu implementasinya tidak ada kan. Yang paling penting apalagi dalam podcast ini kita ingin menyemangati publik kembali bahwa berpancasila itu adalah sebuah kewajiban bangsa. Kalau kewajiban bangsa baik sebagai individu, baik sebagai masyarakat, baik sebagai sebuah negara, kita kembali lagi ke jati diri Pancasila kita. Oke. Ini nanti berarti semua yang tentang apa ya?
tentang digitalisasi, ancaman-ancaman digital ini juga ada Bang di RUU-nya Bang? Seharusnya ada. Karena Ada kan ya? pertarungan ideologi itu semua lingkup kehidupan. Oke. Berarti Kan diatur juga di situ nanti ya Bang sedang ya? on proses ya. Iya ya, masih Dan ongoing ya. yang paling penting penguatan BPIP sebagai institusi negara yang mengatur pembinaan ideologi Pancasila itu bisa masuk ke seluruh sektor kehidupan. Benar, tapi jangan cuma ada doang Bang, tapi cuma bayang-bayang kan itu kan. Ya, itu yang kita harapkan. Parameternya apa Bang? Parameter keberhasilannya nanti Bang? Ya, yang pertama makanya ada kalau bisa nanti ada indeks nasionalisme misalnya. Indeks nasionalisme. Parameter ideologi itu bisa berhasil terinternalisasi adalah ketika rakyatnya itu mulai kembali mencintai bangsanya, Kayak yang tadi mencintai Abang bilang ya, negaranya. yang tadi di Rakyatnya Iran itu itu apakah mau balik buat perang gitu ya, ya. Oke. apakah generasi mudanya, apakah elit kekuasaannya sampai ke akar rumput rakyatnya itu kembali mencintai bangsanya dalam bentuk yang konkret kan. Terus parameter apa lagi? Parameter yang berikutnya adalah nilai-nilai luhur itu kembali hidup. Yang seperti saya katakan tadi, gotong royong, saling tolong menolong, empati, bersatu, tidak saling membenci, tidak saling mencaci maki, apalagi memfitnah dan lain sebagainya. Itu tidak ada lagi, kan gitu parameternya. Itu namanya apa kalau di kuantifikasi ya, misalnya apakah indeks apa namanya ya? Indeks keluhuran atau apalah itu kan. Kan biasanya kan para saintis kan bisa membuat menjadi kuantitatif lah hal-hal yang kualitatif seperti itu. Oke, ya yang pasti banyak sekali ancaman dari ruang-ruang digital ya Bang. Mulai dari penghakiman, Ya, kemudian mulai dari berbagai kejahatan cyber, kemudian juga dampaknya untuk anak-anak juga banyak sekali. Apalagi ada seperti apa Bang? Kita itu akan terpolarisasi dengan filter bubble namanya Bang. Ya, teman-teman. ya, Gelembung efek filter informasi gitu bubble. ya. Filter bubble. Jadi kalau misalkan kita menyukai sebuah konten, kalau misalkan konten itu konten negatif ya itu terus yang akan dicekokin ke kita ya Bang ya, seperti itu. efek filter bubble itu yang radikal semakin radikal, yang keras Iya. kepala semakin keras kepala. Dia nggak mau tahu lagi dengan pendapat orang karena sudah yang masuk ke otaknya adalah informasi-informasi yang membenarkan pendapatnya, maka orang seperti itu keras kepala dan sangat berbahaya. Kalau dalam bentuk yang paling ekstrim itu menjadi fundamentalis, menjadi radikal. Orang lain salah, dirinya saja yang benar. Dan kalau udah deradikalisasinya susah ya Bang kalau udah yang kayak Ya, gitu ya susah, Bang. susah. Susah. Oke, dan itu juga bisa mengancam negara gitu. Ya. Oke Bang, singkat Bang, harapan Abang apa nih? Dengan Terkait- adanya BPIP, dengan upaya kita untuk bisa kembali menghidupkan Pancasila ya Bang ya di tengah-tengah masyarakat dan juga negara Ya. kita Bang. Saya selalu berharap, saya katakan berkali-kali misalnya dalam rapat kerja Komisi 13 dengan BPIP. BPIP ini adalah lembaga yang memimpin bangsa ini membangun kesadaran bertarung rakyatnya. Oke. Kan kalau kita belajar sejarah, tidak ada dalam sejarah itu baik-baik saja. Tidak ada damai sebetulnya. Lembaran sejarah itu adalah lembaran pertarungan. Apakah pertarungan ekonomi, pertarungan budaya, bahkan ujungnya adalah pertarungan militer. Kalau kita baca misalnya tesisnya Samuel F. Huntington pasca Perang Dingin, Barat itu nggak berhenti ketika dia mengalahkan komunisme di Eropa Timur, di Uni Soviet. Provokasi Huntington, musuh kita berikutnya adalah Timur dan Islam. Sebetulnya Timur dan Islam itu kalau dikaitkan dengan Indonesia dapat semua entitas itu kan. Apalagi saya baru baca buku baru ini, John Joseph Messemer, Apa itu tentang The Tragedy of Great Power Politics. Jadi kalau dulu Huntington bilang ini pertarungan dua ideologi besar, kapitalisme melawan sosialisme, Mesmer mengatakan bahwa seperti yang dikatakan Pak Prabowo, multipolar kan. Ada kelindahan kepentingan bangsa-bangsa lain yang itu tidak akan berhenti untuk membangun kekuatan bangsanya, mengalahkan bangsa lain. Mengalahkan dalam bidang ekonomi, mengalahkan dalam bidang militer, mengalahkan dalam bidang ideologi. BPIP itu adalah starting point kita pasca reformasi untuk membangkitkan kesadaran bertarung bangsa. Kita nggak akan mungkin menjadi pemenang. Bagaimana mungkin kita jadi pemenang sepak bola? Kita udah masuk lapangan, tapi kita nggak merasa sedang bermain sepak bola. Kita masuk ring tinju, orang sedang mau ninju kita, tapi kita merasa nggak sedang bertinju. Nggak ada kesadaran bertarung. BPIP bisa menjalankan tugas itu. Modal untuk memenangkan pertarungan itu adalah ketika ideologinya kuat.
Ketika nasionalismenya kuat, cinta bangsanya kuat, dan nilai-nilai luhur bangsanya itu terinternalisasi di jati diri masyarakat. Kalau ada yang ada di pikiran Abang, kalau misalkan kita ideologi Pancasilanya udah pada luntur Bang, dari generasi-generasi sekarang dan mendatang, apa yang terjadi Bang di Indonesia? Bubar. Bubar apa nih? Sangat gampang mengalahkan sebuah bangsa yang rakyatnya tidak memiliki ideologi yang kuat. Nggak usah diserang pakai militer, udah kalah itu. Diserang pakai media digital dengan surplus informasi yang negatif, udah kalah itu. Kalau rakyatnya, khususnya generasi mudanya, lupa dengan ideologi bangsanya dan tidak tahu mau kemana bangsa ini, sangat membahayakan sekali. Iya. Bang, terima kasih banyak, ngobrol-ngobrolnya menarik sekali. Tapi sekaligus kita juga mau mengingatkan bahwa upaya pemerintah untuk bisa menghadirkan BPIP ya Bang, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, semoga bukan cuma sebagai badan untuk membina aja ya Bang ya. Artinya ya memang harus punya taji, memang ada realisasi, implementasi dari program-programnya yang benar-benar bisa diterima dan sesuai Bang sama anak-anak yang sekarang Bang. Karena kalau misalkan kita lihat ya, memang dalam berbagai hal apalagi ancaman-ancaman digital, itu pemerintah itu hard targetnya gitu. Hard target, sangat susah ditembusnya. Tapi masyarakat kita itu adalah soft targetnya yang sangat mudah disusupi gitu Bang. Yang sangat rentan dengan ya berbagai lah hal-hal negatif dari perkembangan dunia digital. Baik, Bang Sugiat Santoso, Wakil Ketua Komisi 13 DPR RI. Terima kasih ya Bang. Siap, sama-sama. Kita tunggu nih Bang seperti apa nanti rancangan undang-undang BPIP. Saling mengingatkan lah kita kan. Iya, tapi optimis ya Bang ya. Ya harus optimis. Kita harus tetap menjadi bangsa yang besar dengan ideologi yang tertanam kuat di dalam diri kita. Terima kasih ya Bang. Sehat selalu ya Bang. Lain kali kita ngobrol lagi. Terima kasih.